Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca hadis-hadis Nabawi, yaitu tepatnya membaca buku Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah berlalu bersama kita 10 hadis, dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-11 dari susunan Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadiya Asyara an Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Kata beliau Al-Hasan, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, jauhi atau tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Maksudnya tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada apa atau sesuatu yang tidak meragukanmu dalam hal apapun. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih, hadis hasan sahih. Hadis ini padanya terdapat perintah untuk meninggalkan segala apa yang diragukan atau yang syubhat di sisi manusia, yang dengannya hati itu tidak tenang ketika kita melakukannya, memunculkan gejolak di dalam jiwa dan tidak ada ketenangan pada jiwa. Hadis ini berasal dari atau diriwayatkan dari cucu kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, dan bagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Hasan dan Husain adalah putra dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faidah bahasa darinya lah disebut sebagai sibt. Sibt itu adalah Ibnul Bint, anak atau putra dari anak perempuan, cucu dari pihak perempuan. Sedangkan Hafidh itu cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Kemudian kata beliau, raihanatihi, dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah hal yang raihana itu adalah bunga hati yang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sifat yang tepat bagi Al-Hasan karena memang beliau memiliki kebaikan, keindahan akhlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Bahkan di sebagian tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda tentang beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin." Sesungguhnya anakku ini, cucunya Al-Hasan, adalah seorang pemimpin dan kelak Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin melalui tangan beliau, di antara kekhususan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Karena memang beliau pantas dan layak disebut sebagai pemimpin, berasal dari keluarga kenabian. Kakek beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin. Dan ayah beliau adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Juga karena beliau dikenal dengan kebaikan, akhlak yang mulia, kekokohan dan keteguhan dalam agama, amalan-amalan soleh yang dilakukannya. Hadis yang ada di hadapan kita ini semisal dengan hadis yang telah berlalu dari apa yang telah kita baca dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram." Barang siapa yang menjauh dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang telah terjatuh atau melakukan hal-hal yang syubhat, maka ia telah terjatuh kepada hal-hal yang haram. Maka hadis yang ada di hadapan kita ini seakan-akan sebagai penguat dari hadis yang telah kita baca, yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Menjauh, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada menuju hal yang tidak ada keraguan padamu sedikit pun. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Da' fil amr, yang bermakna tinggalkanlah, jauhkan, ma yaribuk, yaitu apa yang engkau memiliki keraguan padanya. Kata rawi adalah makna keraguan. Ila ma la yaribuk, pada hal apa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jika kita dihadapkan kepada dua perkara, dua hal atau bahkan lebih, kemudian di antara hal-hal ini ada yang meragukan dan yang lainnya tidak meragukan, sekalipun sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di keumuman masyarakat atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka tetap kita ambil apa yang tidak meragukan. Tentunya ini adalah semacam rambu-rambu dalam kehidupan atau pedoman singkat dari kenabian sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Tinggalkan apa yang meragukan dan menuju atau kepada hal yang tidak meragukan. Sebagaimana telah berlalu, ini semakna dengan hadis beliau, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang telah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang tidak meyakinkan, yang terdapat keraguan padanya, maka ia telah menyelamatkan, telah menjaga agama dan kehormatannya. Maksud dari hadis ini adalah seseorang meninggalkan apa yang meragukan dan mengambil apa yang tidak meragukan.
Tujuannya adalah agar hati itu menjadi tenang, jauh dari segala macam bentuk was-was yang dilontarkan oleh syaitan. Dan tentunya jika kita masih mengambil sesuatu yang terdapat keraguan padanya, terdapat syubhat padanya, maka hati itu akan menjadi gelisah. Hati itu tidak akan menjadi tenang. Terdapat kegelisahan padanya. Tetapi ketika orang-orang manusia mengambil hal-hal yang jelas yang ada di hadapannya, yang tidak ada keraguan padanya, maka ia akan menjadi tentram, hatinya akan menjadi damai, hidupnya akan senantiasa berada di atas ketaatan, akan berada di atas ketaatan. Pantasnya memang seperti ini kehidupan kita dalam beragama, dalam bermasyarakat. Sebagai contoh, misalkan jika ada harta dan kita memiliki keraguan padanya, apakah ini halal atau haram, sementara harta yang lain jelas akan kehalalannya, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit, yang menjadi tolak ukur adalah bukan banyak dan sedikitnya, akan tetapi mana yang menenangkan hati, mana yang menenangkan hati kita, maka tentu kita ambil yang jelas akan kehalalannya dan meninggalkan apa yang terdapat padanya keraguan. Terdapat padanya keraguan apakah ia halal atau haram. Karena yang diinginkan adalah ketenangan hati. Juga contoh misalkan pada makanan, jika terdapat keraguan padanya apakah makanan ini halal atau haram, sementara di sana ada makanan yang lain yang jelas-jelas halal, maka tentu kita mengambil yang jelas akan kehalalannya. Juga telah berlalu bersama kita kemarin, berhati-hati, peringatan untuk memakan dari hal-hal yang haram, karena ia dapat menjadi penghalang dari dikabulkannya doa. Sama halnya dengan seorang wanita ketika hendak dinikahi, mungkin ada keraguan padanya apakah si wanita ini telah atau pernah menjadi saudara sepersusuan atau tidak. Kemudian di sana ada perempuan yang tidak statusnya tidak ada keraguan bahwasanya ia bukan dari karib kerabat, bukan dari golongan yang haram untuk dinikahi, maka kita tinggalkan yang terdapat keraguan padanya kepada yang tidak terdapat keraguan padanya, sekalipun itu hal yang sangat disukai, itu hal yang sangat dicintai. Namun inilah kaidah pokok dalam agama, pedoman hidup yang akan menghasilkan ketenangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, maka kita katakan pantas atau seharusnya kita meninggalkan segala hal yang terdapat keraguan padanya dan mengambil hal-hal yang jelas halal dan tidak ada keraguan padanya. Karena dengannya hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai kaidah pokok, kaidah besar dalam agama, kaidah besar dalam agama. Singkat kata-katanya, sunan kalimatnya sangat ringkas, akan tetapi maknanya begitu besar dan mendalam, menjauhi syubhat, menjauhi hal-hal yang tidak jelas, menjauhi hal-hal yang terdapat padanya keraguan. Itu akan menyelamatkan agama dan kehormatan.
Sekali lagi, ini adalah kaidah pokok dan besar, ketika diamalkan maka akan membuat hati itu menjadi tenang dan selalu merasa damai dimanapun kita berada. Kita juga dapat terhindar dari was-was syaitan dan kebimbangan dan kebingungan. Juga tentunya hal ini dapat melindungi agama kita dan kehormatan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Hadis yang ke-12 hampir semakna dengan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk keindahan kebaikan Islamnya seseorang adalah ia meninggalkan apa yang ia tidak yakini. InsyaAllah kita akan baca dan memetik faidah-faidah yang terdapat padanya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.